Perkenalkan, nama saya Doli Martin Nenggolan. Saya dari kelas Manajemen B 2019 Unimed. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan teknologi komputer dan informasi digital. Komputer pertama kali dikemukakan oleh Charles Babbage pada tahun 1822. Beliau adalah seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris. Pada awalnya, dia mengalami masalah dalam penghitungan dan menggunakan tabel matematika. Dan ia terinovasi untuk menciptakan sebuah mesin agar dalam penghitungan dapat mengurangi sebuah kesalahan. Dan akhirnya dia menemukan sebuah mesin yang dinamai Difference Engine Machine yang pertama di Indonesia. Dan mesin ini akan menjadi cikal bakal komputer. Perkembangan komputer dibagi menjadi 5 generasi. Yang pertama, generasi komputer yang pertama pada tahun 1941 sampai 1959. Pada tahun 1946, seorang ilmuwan Amerika Serikat berhasil menciptakan sebuah komputer yang diberi nama ENIAC. Komputer ini cukup besar dan makan banyak tempat karena terdiri dari 18.000 daun vakum, 70.000 resistor, 10.000 kapasitor, 75.000 saklar, dan 5 juta titik solder yang beratnya mencapai 30 ton. Komputer ini tidak efisien karena memerlukan daya listrik yang besar untuk menghidupkannya. Dan bahasa yang dimiliki komputer ini hanya dapat dimengerti komputer itu sendiri. Yang kedua, komputer generasi kedua, yaitu pada tahun 1999 sampai 1965. Komputer ini adalah hasil perkembangan komputer generasi pertama, dan komputer ini lengkap dengan resistor dan diodak untuk menggantikan tabel-tabel vakum yang ukurannya yang lebih kecil dan daya listriknya lebih kecil, dan harganya juga lebih murah dari komputer generasi yang pertama. Komputer generasi kedua ini mulai dipakai pemerintah, universitas, dan di bidang industri dan kesehatan karena komputer ini sangat handal dalam mencetak data, menghitung gaji, mendesain produk, dan mampu melakukan proses real time. Yang ketiga, komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1971. Komputer pada generasi ini memiliki transistor dan kapasitor yang lebih kecil yang dikombinasikan dengan IC. Komputer ini sudah dipakaikan sistem operasi yang dapat menjalankan banyak program secara bersamaan. Dan komputer ini juga merupakan komputer yang pertama di Indonesia yang menggunakan monitor dan keyboard. Yang keempat, komputer generasi keempat pada tahun 1971 sampai tahun 2000-an. Komputer pada generasi ini dibuat dengan komponen utama mikroprosesor. Komputer pada generasi ini sudah dilengkapi dengan chip untuk melakukan ribuan komputer dengan menggunakan LSI. Yang kelima itu komputer generasi yang kelima, yaitu komputer pada masa sekarang dan masa akan mendatang. Komputer generasi kelima ini dikembangkan untuk menghasilkan komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Komputer pada generasi ini telah menggunakan LSI dan memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah pengembangan, perencanaan, manajemen sistem berbasis komputer seperti perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Era perkembangan teknologi informasi dibagi 4. Yang pertama, era komputerisasi. Periode ini dimulai sekitar tahun 1960-an ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan IBM ke dunia industri. Pada masa ini, penggunaan komputer digunakan untuk meningkatkan efisiensi kerja. Keperluan organisasi pada waktu itu yang paling banyak menyita waktu komputer adalah yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan. Yang kedua, era teknologi informasi. Pada masa ini dimulai sekitaran tahun 1970-an. Dan pada masa ini personal komputer mulai diperkenalkan untuk berganti mini komputer. Pada masa ini komputer digunakan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, tetapi untuk meningkatkan agar bekerja lebih efektif. Tidak seperti pada era komputerisasi, komputer pada masa ini sudah mulai digunakan untuk mengolah data, spreadsheet maupun data processing. Yang ketiga, era manajemen perubahan. Pada era ini lebih tekankan sistem informasi. Kunci dari perusahaan pada masa ini adalah penciptaan dan penguasaan informasi. Pada masa ini, perusahaan yang menguasai informasi lah yang memiliki keunggulan dan lingkungan makro. Yang keempat, era globalisasi informasi. Era ini dimulai pada tahun 1990-an, yaitu pada saat internet diperkenalkan ke dunia industri. Pada masa ini, penerapan teknologi internet semakin hari semakin merata di masyarakat dan semakin membudaya. Dan transaksi perdagangan pada masa ini dilakukan dengan electronic money.